Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dari Prodi PGSDA STKIP Islam Sabilal Mutadin, Banjarmasin. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencari tujuan. Melalui pembelajaran pada pagi hari ini, kalian akan membacakan teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan setelah itu kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang kamu temukan suatu teks. Akan tetapi, kita perlu menuliskan kembali informasi tersebut. Kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ini adalah contoh kalimat efektif. Petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, di sawah sebagai keterangan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang ke Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan perjuangan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut ini upaya yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayah Kolot, di mana terdapat gunung amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gunung tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata dalam menyebutkan nama tokoh pahlawan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.